Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah akhirnya versi resmi One Piece chapter 1127 telah rilis ya. Kita akhirnya melihat para kru Mugiwara sampai di pulau raksasa Elbaf. Momen awal ini adalah kejutan karena salah satu pohon besar yang ada di Elbaf sendiri memang Yggdrasil Sob. Jelas itu penuh mitologi sendiri. Yang menjadi menarik pada chapter pembuka Elbaf ini, Nami, Usopp, Zoro, Sanji, Luffy telah tiba-tiba berganti pakaian khas para raksasa dan bangsa Viking cuy. Keren banget. Baik Luffy maupun Sanji, Zoro ketika trio monster itu menggunakan pedang semuanya dan membuat kehebohan ketika menyelamatkan Nami nih. Momen ini sekaligus menjadi penanda bahwa ada sesuatu hal yang menarik sekaligus mengerikan di pulau misterius tersebut ya. Dari sini perjalanan dalam petualangan Elbaf benar-benar berjalan mengesankan. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, One Piece chapter 1127 ini berjudul Petualangan di Negeri Misterius. Di sini kita melihat cover story-nya Yamato bersama dengan Inuarashi, ziarah kuil Yamato Shiana Oni, volume ke-15. Kasus penculikan yang meresahkan Inuarashi, daimyo wilayah Kuri. Adegan langsung masuk ke inti ceritanya. Kepanikan besar terjadi. Kebakaran, cepat ambil air dari mata air itu, lalu padamkan apinya. Bau menyengat apa ini? Tengah terjadi keriuhan dari para raksasa sendiri ya. Sepertinya ini lokasinya sudah berada di Elbaf sendiri. Di sana nampak pohon besar itu berada di dekat rumah warga-warga. Suara teriakan itu masih berlanjut dari arah hutan ya. Kalau apinya sampai merambat dan ikut membakar Yggdrasil, maka tamatlah riwayat negeri ini. Sebaiknya kita laporkan dulu hal ini pada Dewa Matahari. Di sini kita melihat beberapa kumbang pada berjatuhan. Jelas sekali kalau telah terjadi sesuatu. Kalau tidak, mana mungkin para sting mole ini akan berjatuhan begitu saja dari langit kan? Di sini beberapa raksasa yang muncul menuturkan itu seperti ini. Menurut warga hutan, suara mirip gempa yang terdengar tadi adalah suara tumbangnya Dewa Telinga. Yang benar saja, bagaimana bisa kelinci sebesar itu tumbang begitu saja? Di panel lain kita dibawa pada sebuah kastil Big Stein itu. Nah suara itu berbunyi, kira dia masih hidup. Di sini Nami yang lagi heboh itu, kenapa bisa ada lebah sebesar ini? Zeus tiba-tiba muncul. Selamat pagi Nami, ini di mana? Dia bilang, aku juga tidak tahu. Seharusnya tadi aku sedang berada di atas kapal bangsa raksasa loh. Ya akhirnya kita akan diberikan informasi tentang menghilangnya Nami kemarin sob. Yang jelas dia itu masih aman dan tidak kenapa-napa ya. Cuman dia benar-benar ketakutan aja tuh. Seseorang tolonglah aku. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp juga boleh. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak ingat pernah berganti pakaian. Sebenarnya ini di mana? Apa aku sedang bermimpi? Kelihatannya seperti kastil di sebuah negara ya. Tiba-tiba, Nami. Itu suara Usopp kak. Krak, Nami tersandung batu itu dan terjatuh. Lantai macam apa ini? Kenapa permukaannya tidak rata sih? Dan lagi-lagi kejutan. Sosok hewan besar keluar di hadapan Nami. Dia kaget. Kenapa bisa ada landak sebesar ini? Landak terus mengeluarkan duri-durinya karena juga merasa terancam. Nami kemudian lari. Ya maaf, aku tidak bermaksud membuatmu terkejut. Usopp, kau di mana? Aku di sini, tolong aku Nami. Hah? Kenapa kau malah yang butuh pertolongan? Lalu monster apa itu? Aku juga sedang butuh pertolongan tahu. Sebenarnya apa yang terjadi Usopp? Apakah ini kastil para monster? Memanjanglah Zeus. Tiba-tiba Zeus keluar dan cuas, landak tersebut tersambar petir hebat Nami nih. Setelah itu ketika landak terjatuh itu menimpa kucing besar yang menjegal Usopp tadi. Mereka berdua terkena sengatan Zeus dan mereka dua berkata lagi, sepertinya kita dalam bahaya. Aku sependapat Nami. Mereka berdua lari dari kucing besar itu dan Usopp sepertinya apa yang terjadi? Pertanyaan itu selalu aja muncul. Saat tersadar tahu-tahu aku sudah berada di sini. Kau juga sama kan? Padahal sebenarnya kita sedang mabuk-mabukan di atas kapal bangsa raksasa. Mereka berdua lari sangatlah kencang itu. Nami teringat pesan salah satu raksasa. Benar juga, minuman itu kalau tidak salah raksasa itu bilang kalau minuman itu bisa membuat seseorang berhalusinasi kan? Ini adalah minuman beralkohol yang disebutkan sebagai peri hijau. Tiba-tiba
tiba-tiba ketika mereka terus berlari, keduanya mengalami jalan buntu. Wah, tinggi sekali. Usopp yang ketakutan itu berkata, Nami, kau bilang semua itu hanya halusinasi kan? Jika itu benar, berarti meski kita melihat kucing itu, tapi sebenarnya mungkin itu hanya halusinasi. Usopp terkena sabetan cakar kucing tersebut hingga membuat dinding itu roboh, teman-teman. Usopp mencelat jauh nih, sementara Nami kini berada di dekat kucing besar itu. Dia dengan santuy melompat sendiri di sana tuh. Nah, saat setelah itu mereka masih dihadapan dengan binatang jenis baru nih. Itu kayak singa cuy. Sepertinya kucing itu tadi bertransformasi ya. Kenapa tahu-tahu ada singa di sana? Tamatlah riwayat kita. Nami yang panik itu berkata, Usopp, bertahanlah, bukalah matamu. Kalau tidak kita bisa mati. Di sini ketika singa besar itu mengaum, Nami menjadikan Usopp sebagai tameng nih. Woi Nami, aku ini bukan perisaimu loh. Dari sinilah akhir dari pertunjukan itu. Sanji, Zoro dan Luffy itu mereka muncul semuanya. Hukuman bagi mereka yang telah membuat sosok terkasihku menangis adalah hukuman mati. Ifrit Jambe Epaule. Sanji mengeluarkan tendangan khas miliknya itu. Luffy muncul dengan berteriak kencang, Gear for Gomu Gomu no Elephant. Kelar. Sementara Zoro menggunakan teknik khasnya, jurus 3 pedang Kokujo Totsumaki. Ketiganya membuat singa tersebut akhirnya tumbang. Luar biasa memang. Zoro yang melihat itu dan Luffy berkata, loh, kenapa dia berubah jadi kucing? Kayaknya yang satu ini boleh juga. Soalnya kelinci bakar tadi juga enak kan? Tiba-tiba Sanji berkata lagi, Nami, aku sangat mencemaskanmu loh. Nami menangis dan berkata, Sanji, aku takut banget soalnya Usopp sudah mati. Nah, di sini Usopp berkata lirih sambil terkapar itu, aku masih hidup kok. Siap, aku tidak akan lupa kalau kau pernah menjadikanku sebagai perisai Nami. Nah, dari sini di balik atau di sekitar pohon Yggdrasil pula ya, panel memang terganti lagi di sana. Lagi-lagi ada suara mengerikan. Luffy tertawa di sana. Ternyata masih ada hewan lain yang ukurannya lebih besar ya. Kalau kelihatannya enak, mending langsung kita sikat aja kan. Zoro melihat itu dan berkata, mula-mula kita harus mencari pesisir laut dan juga kapal kita kan. Kita juga tidak tahu bagaimana kondisi rekan kita yang lainnya. Sementara Sanji berkata seperti ini, kalau bicara soal makanan, bisa-bisanya kau malah menghempaskan kawanan lebah beserta sarangnya tadi. Padahal semua itu bahan makanan berharga yang kandungan nutrisinya tinggi loh. Nami yang heran itu kemudian berteriak, woi, kenapa kalian bisa sesantai itu sih? Lalu sebenarnya ini di mana? Nah, prolog akhirnya berbunyi seperti ini. Mari jelajahi tempat yang tak dikenal ini. Dan ini menjadi penutup di chapter 1127 ini ya. Dan minggu depan manganya libur nakama. Ini tentu menjadi momentum baru bagi perjalanan kru Mugiwara sendiri kan. Karena ada kemungkinan mereka sekarang ini sedang berada pada mulut dari ikan raksasa yang melawan kelompok Mugiwara sendiri. Karena sekarang ini sebenarnya para raksasa juga sedang mencari mereka loh, ketika Luffy, Nami, Zoro, Sanji dan juga Usopp sendiri tengah menghilang. One Piece ke depan nanti ketika sudah ngebahas tentang alur Elbaf, segalanya akan lebih serius lagi karena kegilaan ini akan berlanjut lagi. Apalagi kita melihat sendiri bahwa Yggdrasil menjadi referensi topi yang menarik untuk kisah Asgardian. Sekarang udah menggunakannya untuk referensi bumi Viking para raksasa Elbaf itu sendiri kan. Jelas itu akan menjadi menarik karena kita tahu ya bahwa dalam mitologinya Yggdrasil itu semacam pohon dewa dan di dalamnya terdapat alam-alam tersendiri kan. Salah satunya adalah Asgard itu tadi. Sepertinya dewa yang menjadi villain utama dalam saga ini nanti adalah Loki dan akan berhubungan pula dengan Yggdrasil seperti dalam kisah mitologi Nordiknya dahulu. Sekarang beberapa dari kalian pasti bertanya-tanya kan, bagaimana dengan Nico Robin, Jinbe, Franky dan juga Brook sendiri? Ya, mereka itu sebenarnya sengaja dipisah ya, soal apalagi terkhusus untuk Robin sendiri. Karena kami pikir akan ada 3 pengembangan dalam orang-orang Mugiwara itu nanti. Tak hanya Luffy tapi juga Nico Robin maupun Usopp sendiri. Sebelum saga ini berjalan, nakama, informasi tentang Road Poneglyph maupun pria dengan luka bakar sangat digembar-gemborkan berada di Pulau Elbaf kan. Well, apakah ragam teori itu mendekati kebenaran bahwa salah satu pria yang dimunculkan itu adalah seorang legenda seperti suku Pergaban, atau seseorang dengan luka bakar itu adalah Jaguar di Saul? Nah, itu menarik untuk kita nantikan kebenaran yang lebih lanjut. Semangat nakama semuanya. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.